Malam hari ini kita akan membincangkan sebuah buku yang berjudul Do Not Believe Everything You Think, Hidup dengan Kebijaksanaan dan Welas Asih. Seperti yang Anda lihat di latar saya saat ini, dan juga saya pegang bukunya. Buku ini merupakan karya dari Venerable Thupten Chodron. Jadi Venerable Thupten Chodron ini dikenal dengan upaya dan karyanya dalam membangun kembali silsilah Bhiksuni. Beliau juga mengembangkan dialog lintas agama dan juga membuat kelas Dharma di penjara. Dan beliau ini mengajarkan Dharma ke penjuru dunia. Ajaran-ajaran dari Venerable Thupten Chodron ini dikenal dan dihargai karena sangat mudah dipahami ya. Jadi menjadi mudah dipahami dan juga dipraktikkan oleh orang-orang di budaya barat. Dan untuk membincangkan mengenai buku ini, malam hari ini penerbit Karania telah mengundang seorang narasumber. Nah, narasumber kita malam hari ini adalah seorang pengusaha di bidang IT. Beliau juga merupakan mentor Dharma Guardian Youth Training dan juga saat ini sedang menempuh pendidikan S2, pendidikan keagamaan Buddha ya. Beliau adalah Ko Gunardi dan untuk itu akan saya undang dulu Ko Gunardi untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Saya sudah mengundang Kak Gunardi untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Baik. Selamat malam, Cynthia. Selamat malam, Kak Gunardi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana kabarnya malam hari ini, Kok? Kabarnya baik, deg-degan sedikit nih. Oke, kita santai aja ya, Kok ya, supaya nggak deg-degan. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi mengenai buku agak santai aja, supaya nggak deg-degan. Iya. Betul. Oke, Kak Gunardi, sebelum mulai saya ingin menyampaikan beberapa informasi dulu ya, Kok ya, untuk sahabat Karania. Ya, silakan Cynthia. Oke, jadi sahabat Karania, bagi teman-teman yang menyaksikan acara Karania Wisdom malam hari ini, Anda bisa berpartisipasi ya selama acara ini berlangsung. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Jadi nanti Karania akan give away 3 buah buku. Buku yang dibahas malam hari ini yaitu buku Do Not Believe Everything You Think, karya dari Venerable Thupten Chodron, untuk 3 penanya yang terpilih ya. Jadi silakan nanti bagi sahabat Karania yang ingin bertanya, di bawah dari tampilan Instagram Live kita ini ada icon tanda tanya, boleh diklik nanti untuk mengetik pertanyaannya di situ agar bisa dibaca oleh saya dan juga Kak Gunardi pada malam hari ini ya. Baik, kita langsung mulai aja ya, Kak Gun ya. Ya, silakan Cynthia. Udah nggak deg-degan ya, Kok? Ya enggak. Kayak mau ujian ya. Kayak mau ujian. Enggak, kita santai aja ya, Kok ya. Oke, Kak Gun mungkin untuk mengawali, Kak Gun boleh jelaskan dulu nggak sih kira-kira secara singkat aja, sebenarnya buku ini itu membahas mengenai apa sih, Kok? Ya, sebelumnya sedikit disclaimer dulu dari saya ya, sebelum kita lanjut ke isinya. Jadi terus terang saya bukan orang yang mempelajari atau pada waktu itu tertarik untuk belajar mengenai tradisi Tantrayana atau Mahayana secara umum ya. Dan saya dulu pernah ingat bahwa pernah diskusi sama teman yang kebetulan mendalami Tantrayana ini, dengan diskusi yang sedikit memanas sampai akhirnya mungkin dia agak emosi sama saya. Karena mungkin bebal ya pemikiran. Dan ini saya waktu diminta oleh Ibu Jenti ya untuk sharing tentang buku Don't Believe Everything You Think by Thupten Chodron ini, saya berpikir apakah saya orang yang tepat ya dengan latar belakang saya, bahwa saya tidak pernah tahu tentang, maksudnya tidak pernah berusaha untuk mempelajari tentang tradisi Tantrayana maupun ajarannya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, oh ini kesempatan gitu ya. Mungkin dari 2 sisi, kesempatan di mana saya bisa melihat sebenarnya apa itu, dan kemudian mungkin dari sisi ego saya mungkin, wah ini mungkin kalau dulu kan ada banyak cerita-cerita yang lainnya yang aneh-aneh dari dalam pemikiran saya mengenai Tantrayana. Ya, tapi saya bilang bahwa apapun yang hari ini saya ungkapkan itu adalah pencerapan saya mengenai Tantrayana, bisa betul bisa salah, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau itu salah.
Dan kalau itu benar terjadi kesalahan, itu adalah kesalahan murni karena ketidakmampuan saya ya, untuk mengerti gitu apa isi buku ini. Jadi baik, si Cynthia, ini Don't Believe Everything You Think, tapi di bawahnya ada subtitlenya Hidup dengan Kebijaksanaan dan Welas Asih ya, dari Venerable Thupten Sodron. Ya, secara umum saya bilang bahwa ini ya buku yang luar biasa. Ya, 37 praktik bodhisattva. Ya, dan ini adalah saya terus terang orang yang malas baca buku, makanya ketika Bu Jenti bilang, ayo boleh gitu. Ini mungkin salah satu motivasi saya untuk membaca buku, dan kebetulan saya sudah menghabiskan buku ini kemarin. Cukup tebal ya. Itu sudah struggle, tapi untungnya saya punya audiobooknya, sehingga saya bisa dengarkan itu 2 kali, ya 7,5 jam itu 2 kali saya dengerin dari awal sampai akhir, kemudian putar lagi ya, karena biasa pikiran kadang-kadang sana sini nggak habis kedengar. Ya, tapi 37 praktik bodhisattva ini dijelaskan oleh namanya siapa itu, susah dieja ini Gyaltse Tokme Jangpo ya. Ini adalah hal yang luar biasa sekali ya. Saya baca di epilog di belakangnya, itu bagaimana dia mengungkapkan pertama kali itu benar-benar rendah hati ya, sebagai seorang guru yang luar biasa, dan bahkan ajarannya sekarang dipakai sebagai acuan untuk praktik bodhisattva, tapi memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Beda jauh sama saya. Oke, jadi pada intinya itu berisi 37 praktik bodhisattva. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan teman-teman di Dharma Garden, itu ada Bu Indrati, ada Bu Juniarti. Ternyata di Dharma Kirti sudah pernah mengundang Venerable Thupten Sodron untuk bicara, ya, dan waktu itu penerjemahnya adalah Bro Moming ya. Nah, itu juga luar biasa, sayang sekali waktu tidak terlalu banyak, jadi saya tidak sempat habis baca, tapi tidak habis nonton, tapi bukunya sudah selesai saya baca, dan audionya sudah selesai dengar. Ya, jadi itu kurang lebih lah 37 praktik bodhisattva, ya, ini luar biasa. Oke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi di buku ini memang diulas satu persatu ya, Ko ya, dengan penjelasan yang mendalam mengenai 37 praktik bodhisattva tersebut. Nah, sekarang saya ingin, kalau tadi Kogun bilang bukunya tebal, ya saya setuju. Tapi saya jujur saat menerima bukunya ini saya sangat tertarik dengan judulnya gitu kok. Karena judulnya ini udah sangat mengena gitu. Don't believe everything you think. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, jangan percaya semua yang Anda pikirkan gitu kan. Kira-kira apa pesan dari atau makna dari judul ini kok yang dijelaskan dalam bukunya? Iya, ya ini sama ya. Jadi kesan pertama ini apa sih, they don't believe everything you think gitu ya. Jangan percaya dengan pikiranmu. Maksudnya jangan percaya dengan semua apa yang muncul dalam pikiran kamu. Ya, tapi setelah saya baca ya saya mengerti gitu ya, bahwa pikiran ini kan terkondisi. Ya, pikiran itu sudah memiliki pengalaman. Ya, di sampul buku kan ada kelihatan ya. Di sini persepsi kita adalah gambar orang atau gambar cawan gitu ya. Bagi orang yang belum pernah melihat cawan, nanti akan berasumsi lain gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang terkondisi di awal, ya. Nanti di bab berikutnya ada yang disebut sebagai hometown ya, atau kota asal gitu ya, di mana kita nyaman dengan pemikiran kita, di mana kita dididik dari kecil, kemudian itu semua menghimpun pendidikan, cara berpikir kita. Dan terkadang itulah yang banyak menimbulkan konflik ya. Bagaimana cara kita berpikir, menanggapi orang lain, ketika orang berkata sesuatu, kemudian muncul pemikiran. Atau contohnya nih, yang di dalam buku ini juga menarik, ada yang namanya Harry gitu ya, kebetulan kamu pernah memiliki pengalaman yang buruk sekali dengan Harry, meskipun orang itu akan berkata bahwa ini Harry yang lain, misalnya Harry yang lain, tapi pikiran kita udah muncul dulu, wah, ini saya pasti nggak suka sama orangnya, ya, atau dalam latar belakangnya, segala macam, wah, ini orang pasti begini. Ya sama ya dengan bagaimana cara kita ketika memandang sesuatu nih. Contohnya kadang-kadang raut muka ya, kemudian kita muncul rasa tidak suka atau curiga macam-macam. Wah, ini tampangnya begitu ya. Padahal sudah dibilang kan don't judge the book by its cover gitu ya. Ya, tapi pemikiran kita tetap saja muncul, dan itu memiliki konsekuensi yang besar sekali ya, di mana kita akan timbul kesalahpahaman, kemudian akhirnya berlanjut dengan berbuat hal yang buruk, ya, menanam karma buruk yang nanti buahnya juga akan tidak baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi yang dimaksud dengan jangan percaya seluruhnya ya. Ya, kita boleh percaya karena pikiran kita sudah dilandasi oleh kebijaksanaan,
tentu saja itu adalah hal yang kita bisa percayai. Nah, tapi bagi kita yang belum sampai ke sana, ya kita harus selalu stop, berhenti dulu. Pikirkan benar apa tidak ketika kemarahan muncul, ya pikirkan benar apa tidak, apakah orang itu benar-benar melakukan ini, apa alasannya gitu loh. Ya, jadi ya seperti itu kira-kira pencerapan saya mengenai, pengertian saya mengenai judulnya itu. Oke, menarik sekali. Kogun, sebelum kita lanjut ya ke diskusi kita, ini banyak sekali yang menyapa Kogun di kolom komentar. Ada dari Romo Heru dan juga sepertinya ada anaknya Kogun ya. Selamat malam Romo dan juga semua sahabat Karania. Saya infokan kembali bahwa sahabat Karania sedang menonton bisa mengajukan pertanyaan ya mengenai buku dan topik yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi silakan langsung diketik di kolom komentar atau diklik tombol pertanyaannya ya yang ada di layar Anda. Oke, Kogun, saya mau lanjut nih. Kalau tadi Kogun kan udah sebenarnya sudah dibahas sedikit gitu kan. Kalau kita tidak langsung semerta-merta mempercayai apa yang ada di pikiran kita, tapi dicerna dulu gitu kan. Di buku ini juga saya membaca mengenai pentingnya untuk membedakan antara pikiran dan juga emosi gitu. Nah ini sangat menarik, Kogun. Kira-kira apa yang dimaksud dengan hal ini dan sebenarnya bagaimana kita membedakan antara pikiran dan juga emosi yang kita rasakan gitu? Iya. Nah ini pada awalnya juga itu hal yang natural bagi kita ya. Saya rasa orang nggak suka sama saya. Saya rasa gini ya. Kita selalu menggunakan kata-kata saya rasa gitu ya. Dan memang kalau di buku yang versi Indonesia kita sebutkan sebagai emosi, ya. Tapi di audiobook yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai feeling atau perasaan sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang kita yang muncul di pikiran kita, tapi kita anggap sebagai perasaan gitu. Dan itu memang suatu hal yang tidak klop ya, karena perasaan itu biasanya muncul karena kontak dan sebagainya kan ya. Sedangkan pikiran itu terbentuk karena pengalaman kita ya mengenai sesuatu dan karena istilahnya karena apa kegelapan batin kita gitu ya, kemudian muncul pemikiran yang kadang-kadang negatif ya, atau mungkin hal-hal yang baik yang muncul ya. Tapi di sini perlu di sini ditekankan bahwa ingat ya beda antara perasaan atau feeling dengan pikiran ya atau thought gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita harus pastikan bahwa benar apa tidak sebenarnya yang kamu rasakan, atau hanya pemikiran kamu saja. Berhenti dulu katanya kan. Ini apa pikiran atau apa gitu ya. Jadi ya seperti itulah kira-kira pemahaman saya ya tentang ini. Terus terang di sini ada saya sampaikan salam dulu ya untuk Romo Heru. Ini kebetulan beliau adalah dosen saya nih sebenarnya di STIAB Semaratungga dan juga salah satu founder dari Dharma Guardian Youth Training. Terus terang alasan kenapa gitu ya, bahwa saya kemudian sedikit terbuka mengenai ajaran Mahayana dan Tantrayana itu adalah memang karena kuliahnya di STIAB ya. Dulu saya mentok-mentok Pali Canon deh gitu ya, tapi kemudian saya lihat ya ternyata memang kalau referensi kita menggunakan Pali Canon ya, tapi kemudian kan karena kita harus belajar ya, kemudian kita berusaha untuk melihat tradisi lain. Ya, dan ternyata ya itu membuka sedikit pemikiran ya. Istilahnya kalau sekarang saya bisa bilang saya lebih tidak fanatik deh ke Sahatuyana. Dan I think that's a good thing gitu ya. Jadi kita bisa terbuka gitu. Ya silakan Cynthia dilanjut. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan diskusinya ya, Kogun ya. Tadi Kogun di awal udah menjelaskan bahwa di buku ini itu sebenarnya membahas mengenai 37 praktik bodhisattva, ya kan? Namun karena waktu kita juga hanya 1 jam, jadi mungkin kita nggak bisa bahas semuanya satu persatu. Tapi saya ingin tanya nih kok mengenai salah satu yang dibahas dalam praktik yang kedua, bait kedua dari naskah ini, yaitu mengenai 3 racun kehidupan ya. Jadi 3 racun kehidupan itu ada kemelekatan, kebencian, dan juga kebodohan gitu kan. Nah terus kemudian dijelaskan ada solusinya nih terhadap 3 racun kehidupan ini. Kira-kira penjelasannya bagaimana Kogun mengenai hal ini? Iya, ini salah satu hal yang menarik juga ya, karena itu biasanya kita tidak mengatakan tiga sekawan ini sebagai kemelekatan, kebencian, atau kebodohan ya. Kebanyakan kita sebagai keserakahan ya.
Kemudian Ya, kebencian dan kebodohan kan loba, dosa, dan moha ya. Tapi kemudian moha. kita di sini buku ini saya menemukan trio yang baru nih namanya kemelekatan, attachment ya, kebencian dan kebodohan. Ya ini kan dibilang sebagai sebelum kebijaksanaan itu muncul, pemikiran kita, kalau kehidupan kita selalu diselimuti oleh tiga racun ini ya. Dan ada sebabnya kenapa tiga racun ini terus-menerus berkutat dalam pemikiran kita. Ya, tapi tadi kan ditanya solusinya seperti apa. Ya, di sini di buku ini bilang solusi yang paling mendasar adalah ini jauh banget ya rasanya. Yaitu menyadari kenyataan sebagaimana adanya, yaitu hampa dari keberadaan ya, inherent. Ya, ketika saya membaca ini saya berusaha untuk berpikir apa maksud dari keberadaan yang inherent gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga tidak membantu ya, inherent existence gitu ya. Dan Ya, kemudian ya, saya cari di Google juga saya nggak mengerti ini apa. Tapi mungkin akhirnya muncul pemahaman mungkin yang dimaksud ini adalah tentang keberadaan inherent itu mungkin anatta atau anicca, salah satu diantaranya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa yang paling mendasar adalah menyadari kenyataan sebagaimana adanya, itu hampa dari keberadaan yang inherent. Itu adalah solusi yang pamungkas gitu ya. Lalu jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya dibilang tinggalkanlah kampung halaman Anda gitu, leave your hometown. Nah, ini juga ya, menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya hometown? Oh ya, biasanya hometown adalah di mana kita dibesarkan ya. Nah, pikiran yes, kita terbentuk, semua pola-pola pemikiran, bagaimana perasaan itu dibentuk gitu, di mana kita nyaman. Ya, gimana cara kadang-kadang termasuk di dalamnya adalah tabiat ya. Ya, ya, kadang-kadang kita bilang bahwa saya punya gen orangnya gampang marah, gampang tersinggung gitu ya. Itu turunan. Nah, itu juga bagian dari hometown gitu. Lalu disebut kita tinggalkan apa? Ya, kita harus bisa mampu untuk memilah ya, mana yang baik untuk kita. Ya, dalam praktek bodhisatwa ini mana yang baik bagi kita yang bisa kita gunakan ya untuk membantu melenyapkan tiga racun itu. Ya, kalau yang menambah ya tinggalkan. Ya, contohnya adalah orang yang gampang marah, ya, sepanengan, atau orang yang tidak mau gampang percaya, atau orang yang suka berbicara tidak baik pada orang. Ya, ya kadang-kadang itu ya, jadi kebiasaan. Nah, itu kadang-kadang kita merasa nyaman dengan kondisi di mana kita bisa berlaku itu. Tapi ternyata dibilang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak membantu untuk atau bahkan ya menambah tiga racun kehidupan ini ke dalam diri kita. Ya, jadi di sini juga bilang tinggalkan kampung halaman, artinya keluar dari zona nyaman, di mana kebiasaan-kebiasaan kita dulu, apa yang terbentuk dari sejak kecil itu kita coba lihat, ya, kita pertimbangkan mana yang cocok untuk kita dalam praktek bodhisattva ini, mana yang tidak. Ya kalau enggak ya dibuang gitu. Ya, 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 sebenarnya banyak sekali di sini contoh-contohnya juga ya. Yang paling menarik dari buku ini sebenarnya kadang-kadang kalau kita baca teksnya doang itu agak menjenuhkan, jenuh ya. Dan kita tidak mengerti sebenarnya ya, maksudnya ya. apa. Ya, tapi yang saya senang dari buku ini ya selain ketebalannya masih lumayan ya, kemudian fontnya bagus, kertasnya bagus ya, enak dipandang mata. Tapi yang paling penting bagi saya kadang-kadang cerita. Ya, Ya, cerita pengalaman ya. Kadang-kadang kan di sini juga di bagian sampul itu juga Venerable Thupten Chodron mengatakan bahwa agama itu harus praktis, ya, yang bisa digunakan oleh orang gitu loh pada saat tertentu, bisa diaplikasi dalam kehidupan orang. Ya kalau tidak untuk apa ada agama gitu kan. Dan ini di sini banyak sekali contoh-contoh ya bagaimana orang terjebak dalam arus kemelekatan, ya, kemudian orang yang gampang marah. Ya, ini saya ya, termasuk saya satu diantaranya ya. Dan kemudian bagaimana ini bisa mengubah kita kan. Ya, ya, tujuan dari kita belajar agama adalah supaya ada transformasi dalam diri kita kan, dari sesuatu yang mungkin yang terjebak oleh tiga racun itu menjadi bebas dari tiga racun itu. Nah ini dari cerita-cerita itu menarik sekali ya untuk kita bisa ambil hikmahnya ya, bagaimana kita bisa keluar ya dari lingkaran ini yang disebabkan oleh tiga racun. Ya, jadi di sini adalah kalau dikatakan bagaimana caranya, yang pertama yang pamungkasnya itu adalah merenungkan mengenai kehampaan ya, kekosongan ya. Kemudian bagian ya. yang lebih jangka pendek adalah keluar dari zona nyaman atau keluar dari pergi dari hometown atau kampung halaman gitu. Ya, halo. Oke, yes. Ya. Ya, betul. Ya, Jadi mungkin ada saya lagi setuju juga pertanyaannya. dengan
Ada. Jadi sebelum saya lanjut, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, Kogun ya. Saya bacakan pertanyaannya. Oke, Oke, pertanyaannya sebentar ya. dari... Ya silakan. Gimana, Ini Kogun? kelihatannya ada gangguan sinyal sedikit ini. Oh, oke. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Pertanyaannya dari Syafwan Sadam. Jangan percaya pada apapun yang kau pikirkan. Terus bagaimana kita seharusnya memperlakukan pikiran kita? Well, Pertanyaan. ya, langsung saya jawab aja ya. Boleh, Kogun. Ya, ini sepemahaman saya ingat ya bahwa saya di sini sebagai orang baru untuk membaca buku ini, beberapa aspek itu benar-benar baru bagi saya. Ya, tapi apa yang saya pahami adalah bahwa ketika pikiran itu muncul, ya kita harus memiliki kesempatan antara cara kita ketika bereaksi dengan ketika kita menerima. Ya, ketika pikiran muncul, kita harus renungkan dulu. Ya, itulah yang membuat kita di mana kita bisa percaya atau tidak. Ya, landasannya memang harus ada ya, bahwa ketika kita mengevaluasi pemikiran itu harus lepas dari ketiga racun itu kan. Ya, tidak boleh ada kemelekatan di dalamnya, tidak boleh ada kebencian di dalamnya, tidak ada boleh kebodohan. Nah, itu yang sulit ya. Karena itu semua harus dilatih kan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita harus meluangkan waktu ketika pemikiran itu muncul. Ya, dan kemudian dengan kesadaran kita dan kemampuan kita mengevaluasi lagi. Ya, kadang-kadang di saat tertentu kita hanya merasa bahwa ini satu-satunya solusi yang betul. Ya, tapi ketika kita mengambil waktu untuk berpikir kembali, itu kemudian muncul solusi-solusi yang lain kan. Oh ternyata tidak harus begitu. Ya, kemudian mungkin cara berpikirnya begitu. Nah itulah itu jawaban saya untuk pertanyaan ini. Baik, semoga menjawab ya untuk penanya kita yang pertama tadi. Oke, saya mau lanjut nih, Kogun, sudah ada pertanyaan berikutnya. Jadi sahabat Karania yang punya pertanyaan terkait dengan topik atau buku yang tengah kita bahas, boleh langsung disampaikan di kolom komentar ya, karena nanti akan ada 3 buah buku yang kita bagikan di akhir acara. Nah, ini pertanyaannya dari Devi ya. Namo Buddhaya, selamat malam. Bagaimana cara berdamai dengan pikiran yang destruktif dan cara kita mentransformasikannya? Itu pertanyaannya, Pak Gun. Ya, ini pertanyaan sulit ya, karena biasanya pikiran yang destruktif itu juga didampingi dengan alasan mengapa kita berhak untuk berpikir seperti itu kan. Ya, kadang-kadang bahkan ada ucapan, wah, sudah wajar saya marah, atau mungkin kesabaran saya ada batasannya gitu. Ya, atau mungkin pemikiran destruktif yang lebih ke dalam itu adalah bahwa saya tidak bisa ini, saya orangnya introvert, gak bisa ngomong depan orang, atau saya bukan tipe orang yang gampang disukai gitu. Ya, jadi sekali lagi pemikiran-pemikiran itu memang harus dilatih untuk dapat dihilangkan. Ya, tidak gampang pasti ya, apalagi orang-orang yang memiliki kecenderungan contohnya adalah loba yang kuat ya, atau kemarahan yang kuat gitu loh. Dan kalau kita lihat bahwa metode meditasi sendiri kan ada ya, khusus ditujukan untuk mengurangi hal-hal semacam itu. Ya, tapi saya sarankan baca bukunya, mudah-mudahan dapat ya ini ya untuk bukunya ya, karena bukunya ini secara perlahan menunjukkan bagaimana cara kita untuk bisa lepas dari 3 racun itu. Pikiran negatif atau pikiran destruktif itu tidak lepas dari 3 racun ini. Ya, di mana di dalam itu pasti ada kemarahan, ya, atau ada kebodohan. Ya, kebodohan pasti melingkupi semua ya, apakah itu kemelekatan maupun kemarahan pasti dilingkupi oleh kebodohan gitu. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nah, coba ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab untuk dalam waktu singkat ya, karena ini membutuhkan latihan. Ya, tapi saya rasa ketika penanya membaca buku ini mungkin sedikit banyak mengerti bahwa ini diperlukan latihan. Ya, menyempurnakan pemikiran baik, menyempurnakan istilahnya etika ya. Moralitas, kemudian nanti pikiran menjadi lebih murni, lebih baik, ya, kemudian kita sendiri bisa pelan-pelan terlepas dari pemikiran yang destruktif dan mentransformasi diri kita. Ya, belajar, istilahnya ya belajar lah, ya, kita membaca, kita belajar, kita memahami, dan kemudian kita mempraktikkan, dan kemudian akhirnya kita mencapai apa yang kita mau. Ya,
apa tumbuh bodhicittanya gitu. Ya, Ya seperti itu, baik. mudah-mudahan menjawab ya. Betul. Dan di buku ini juga nanti semoga ditemukan jawabannya, kita diajak untuk berlatih, mengasah, mengembangkan ulas asih kepada diri kita sendiri ya Kogun ya. Mungkin oke, Kogun sepertinya koneksi internetnya agak terputus. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, kita tunggu untuk Kak Gunardi terhubung kembali. Kak Gunardi, apakah sudah bisa dengar? Oke, sepertinya jaringannya ada sedikit kendala ya, sahabat Karania. Jadi kita tunggu dulu untuk Kak Gunardi bisa bergabung dengan kita kembali. Saya informasikan juga kepada sahabat Karania yang masih bergabung malam hari ini. Anda bisa berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan ya selama sesi ini berlangsung. Kemudian apakah boleh bantu saya? Apakah ini internet saya yang kurang jelas? Oke. Sepertinya Ko Gunardi yang terputus ya. Jadi kita tunggu Ko Gunardi untuk bergabung kembali bersama kita malam hari ini. Oke. Oke, sudah saya accept ya Kak Gunardi untuk bisa live program. Ya. Ya. Maaf ya, ini koneksi internetnya terputus ini. Yes. Sekarang sudah bisa terdengar kok. Sudah, makasih. Sudah, oke. Selamat bergabung kembali Kak Gunardi. Oke. Oke, tadi sudah kita bacakan 2 pertanyaan ya Kak Gunardi. Mungkin saya ingin bacakan pertanyaan berikutnya ya, Ko ya. Maaf, gimana, Cynthia? Ada pertanyaan lagi atau gimana? Ya, ada pertanyaan lagi dari sahabat kita yang menonton malam hari ini. Saya bacakan pertanyaannya ya, Ko. Ya. Oke, pertanyaannya dari Novianti 83 ya. Namo Buddhaya, Pak Gunardi, bagaimana kita bersikap bijak dalam menyaring berita-berita hoax yang beredar di media sosial sekarang? Nah, ini mungkin lebih ke tips nih pertanyaannya. Gimana Kak Gunardi? Ya, yang paling penting kan sama seperti judul buku ini ya, jangan langsung percaya. Ya, jadi itu adalah tips yang paling pertama. Berita baik, berita buruk ya jangan langsung percaya bahwa dan enaknya di internet bahwa kita bisa cross check ya, apakah itu ke teman atau ke sumber langsung. Tapi yang paling penting adalah ketika kita belum bisa mengkonfirmasi berita ya jangan disebarin dulu. Ya, terutama di berita buruk ya, atau berita yang memiliki kecenderungan untuk memecah belah atau menimbulkan kesedihan atau menimbulkan emosi gitu ya. Ya dibutuhkan kesabaran lah. Kan sama juga penerapannya ketika pikiran itu muncul, berhenti sejenak, pikirkan kembali dengan kebijaksanaan, kemudian baru kita memutuskan benar atau tidak. Sama juga dengan cara kita menangani berita ya, menghandle berita, apakah berita hoax atau tidak ya kita harus berhenti sejenak, pikir dulu ya apakah itu logis apa tidak, dan kemudian akhirnya kita bisa cross check juga dengan sumber dan sebagainya. Ya baru kita putuskan bahwa oh ya ini ternyata beritanya benar dan apakah itu layak untuk diteruskan atau tidak ya kemudian harus kita pertimbangkan lagi ya. Kadang-kadang memang dibutuhkan pengetahuan ya bahwa ini contohnya kemarin ya misalkan ada quote dari kitab suci ya tentang kurban ya. Itu memang ada di dalam kitab suci, memang ada secara Buddhis, tapi timingnya nggak tepat ya, apalagi ke forum di mana itu bukan hanya Buddhis di dalamnya, ya kan menimbulkan konflik. Jadi itu yang harus kita saring dulu. Ya, jadi kadang-kadang berita hoax memang harus kita benar-benar telah secara benar atau tidaknya. Setiap berita ya, bukan berita hoax ya. Dan kemudian juga kita harus tahu kapan harus kita memposting. Mungkin kalau di kesempatan yang lain berita kutipan dari kitab suci itu tidak masalah, tapi ya pas di hari raya kurban kita quote itu ya itu berpotensi besar sekali untuk menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Ya seperti itu mungkin jawaban saya.
Ya, baik. Saya rasa menjawab ya, semoga menjawab untuk pertanyaannya tadi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya ya, Ko Gunardi ya. Ini biasanya Hmm. kalau sudah mulai tengah-tengah ini sudah mulai panas kok. Jadi pertanyaannya mulai banyak. Oke, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan yang tadi kita bahas mengenai tiga racun kehidupan ya dari Susana Yap 88. Bagaimana merenungkan tiga racun kehidupan ini dalam praktek dharma kita sehari-hari secara spesifik? Mungkin minta contohnya nih kok. Ya, Susana Yap ya, ini kayaknya teman SMA ini. Oh, oke oke. Ya mungkin ya. Banyak ini ya Jadi yang nonton nih. iya, ini ada bahkan ada teman-teman yang sudah lebih lebih ahli di bidang ini daripada saya. Jadi sedikit sedikit malu ini. Jadi ya dimasukkan dengan merenungkan ya tiga tiga racun kehidupan ini ya. Ya sebenarnya itu sebenarnya praktek hari-hari sehari-hari ya. Balik lagi bahwa ketika kemarahan kita muncul, ingat loh itu racun kehidupan. Ya, jadi kita harus berhenti sejenak untuk berpikir, ya kenapa kita marah, apa alasannya kita marah. Ya, kemudian kalau misalkan tiba-tiba adalah timbul perasaan keterikatan terhadap sesuatu. Ya, yang saya suka kemarin dari ketika nonton sedikit ceramah dari Venerable Thupten Chodron adalah ya ketika dia berkunjung ke Bodh Gaya ya, dia menggunakan sendal yang sudah buruk sekali, maksudnya sudah lama sekali dipakai. Kemudian dia taruh di depan, kemudian dia berkeliling telanjang kaki. Ya, kemudian ketika dia balik lagi, sendalnya hilang. Ya, kemudian muncul gitu, sendal saya kemana gitu? Saya harus sendal itu siapa yang ambil gitu? Nah kemudian dia mengatakan bahwa itulah gitu ya saat dimana kita harus bisa merenungkan. Ya, kalau sendal sudah hilang, kita nggak merasa tidak terikat kan? Ya gampang. Tapi begitu hilang, muncul kemarahan, muncul kemelekatan gitu loh. Dasarnya apa? Nah itu yang perlu direnungkan. Jadi yang paling baik adalah ketika kejadian itu muncul, ya kita memiliki waktu untuk merenungkan kembali. Ya syukur-syukur bahwa kita tidak terbawa oleh arus ya, arus kemarahan, arus keserakahan ya. Kemudian di saat itu juga pada saat itu juga Venerable Thupten Chodron juga mengatakan ketika kemarahan muncul ya, kadang-kadang adrenalin itu luar biasa di badan kita ya. We can do anything gitu loh, if we want pada saat itu gitu loh. Dan kemudian akhirnya muncul penyesalan kan. Nah itu sayang sekali, kenapa? Karena pada saat itu kita tidak memiliki waktu untuk mengkontemplasi gitu ya, merenungkan penyebab kemarahan ini. Ya, sehingga kita harus terbentuk dalam pemikiran kita sudah meledak-ledak, kemudian disalurkan dalam bentuk secara fisik pada perbuatan. Dan ujung-ujungnya itu adalah hal yang merugikan kita sendiri. Sebenarnya karena saya latar belakangnya sains ya, ada namanya hukum Newton yang pertama ya, hukum kelembaman gitu. Okay. Ya, jadi benda yang bergerak cenderung akan bergerak, benda yang tidak bergerak cenderung tidak bergerak kan. Benda yang bergerak akan berhenti ketika ada kekuatan lain yang menyebabkan dia berhenti. Nah sama seperti ini juga ya, ketika kita contohnya ada ketika sendal kita hilang, atau ketika mobil kita diserempet orang, atau ketika kita dicaci orang, itu adalah kalau pemahaman kita kan tidak ada kejadian yang acak ya, bahwa ini pasti adalah buah dari karma perbuatan buruk kita masa lampau. Nah tapi hukum Newton mengatakan bahwa kelembaman ya, ketika itu sudah terjadi, kita memiliki kecenderungan untuk meneruskan itu, ya menanam kembali buah yang sama buruknya istilahnya gitu ya. Ketika kita marah, ketika kita dimarahin orang, kemudian kita akan balas dengan kemarahan. Ketika kita dicaci orang, kita akan balas dengan caci orang. Ya. Jadi harus ada suatu kekuatan yang menghentikan itu. Ya, tidak mungkin tidak sekaligus berhenti, ya, tapi mungkin pelan-pelan kita berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara ini ya kita mengkontemplasikan kenapa kita harus marah. Dan kemudian kita memahami, ya ketika kita mengalami hal buruk itu pasti adalah buah dari perbuatan buruk kita lampau. Ya begitu kita tahu itu, mungkin kemarahan kita berhenti sampai di sana. Atau bahkan bisa lebih baik lagi ya, kita mendoakan semoga orang tersebut tidak menanam karma buruk gitu yang akan membuahkan hal yang buruk pada dia gitu loh. Semoga dia bahagia, semoga dia bergembira dan sebagainya. Ya jadi mungkin itu jawaban saya untuk Susana Yap ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ini luar biasa nih jawabannya baik dari segi
praktik sehari-hari sampai ke hukum Newton ya. Ini saya jadi, oh ternyata nyambung ya. Terima kasih penjelasannya ya, Ko ya. Oke, oke mungkin kalau Gunari kita lanjut dulu ke diskusi kita ya. Jadi teman-teman, sahabat Karania yang masih mau mengajukan pertanyaan, masih ada kesempatan. Nanti akan saya bacakan lagi pertanyaannya. Sekarang kita lanjut dulu ke diskusi kita nih Kogun. Jadi kalau di buku ini gitu kan, tadi kita udah bahas sedikit di naskah yang kedua gitu ya. Ini kan ada 37 nih praktiknya. Nah, saya ada baca juga di bait yang ketiga gitu. Ini sebenarnya menarik sekali, yaitu membahas mengenai menyepi dan juga menyederhanakan hidup gitu kan. Praktik menyederhanakan hidup ini saya lihat kayaknya cukup relevan untuk kita latih di masa-masa sekarang ini gitu, dimana mungkin kita banyak di rumah gitu kan, mobilitas kita juga dibatasi gitu. Nah, kira-kira penjelasan mengenai praktik menyederhanakan hidup ini seperti apa? Iya, kelihatannya ada masalah lagi dengan koneksi internet saya nih, tapi terdengar ya suara saya ya? Terdengar. Ya, jadi oke. Jadi bait ketiga kan menyempi dan menyederhanakan hidup ya. Ini kalau dibahas nih ada salah satu teman saya yang bakal gembira sekali, namanya Bu Mariani Chandra. Ini beliau kebetulan aktivis di bidang lingkungan hidup. Beliau mengajari saya cara bikin sabun sendiri, kemudian bagaimana pemilihan sampah di rumahnya ya, itu jadi role modelnya. Jadi bagaimana kita mengaplikasinya pada kondisi saat ini ya. Kebetulan kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dan kemudian kita harus tinggal di rumah ya, work from home, dan mobilitas kita pun terbatasi. Kalau dari sisi menyepi ini ya, ini ada dari salah satu Bante yang mengatakan yang aneh gitu ya, orang lebih suka ketika dia harus lockdown dia malah stres. Ya, padahal sebenarnya lebih aman gitu ya, istilahnya lebih aman tinggal di kuburan daripada tinggal di tengah kota. Ya, kenapa? Karena ya ketika kita berhadapan dengan banyak orang, pemikiran kita akan banyak sekali berinteraksi dengan orang, di mana ada kontak, muncul perasaan, nah kemudian muncul keterikatan, kebencian kadang-kadang ya, dan keserakahan muncul segala macamnya. Ya, tapi minimal kalau di kuburan yang muncul hanya takut doang gitu ya. Dimana begitu takut ya kita ujung-ujungnya teringat pada mungkin ayat-ayat suci gitu ya. Dan kemudian kita bisa melatih diri untuk tidak takut. Ya, tapi di sini yang kita poin pertanyaan kita adalah kan menjadikan hidup. Ya. Ini karena sekarang tuh terpaksa ya kita menjalankan hidup, di mana kita nggak bisa pergi kemana-mana setiap weekend ya. Orang Jakarta tidak bisa lagi setiap weekend ke Bandung dan sebagainya. Tapi itu baik ya untuk lingkungan hidup kita ya. Kan dulu kita pernah baca berita ya, tiba-tiba contohnya beberapa waktu yang lalu ketika PSBB dulu ya, di mana kendaraan tidak boleh hilir mudik, tiba-tiba kita bisa melihat bahwa kota Bandung itu benar-benar dikelilingi oleh pegunungan gitu, kelihatan gitu ya. Dulunya kan enggak. Ya, atau di India atau di Cina dulu ya, di mana pegunungan jauh itu nggak pernah kelihatan. Ya, dari satelit juga dikatakan bahwa oh ternyata smoke and fog itu kemudian hilang. Kemudian ikan-ikan yang dulunya tidak bisa masuk ke area sungai itu karena tercemar, kemudian sudah bisa masuk ke sana, muncul lagi ikan-ikan itu di sana. Dan kemudian dalam hal menjadikan hidup, ya, ini kan juga berkaitan dengan salah satu racun kehidupan, yaitu keterikatan. Ya, di buku ini katakan semakin banyak yang kita miliki, semakin terikat kita gitu. Dan semakin kadang-kadang muncul kemarahan juga dari sana kan, kalau barangnya hilang, barangnya rusak, atau barangnya tidak bekerja seperti apa yang kita inginkan. Ada beberapa perusahaan yang memang sengaja untuk terus-menerus membuat kita terikat pada satu hal tertentu, contohnya iPhone ya, telepon gitu ya, telepon genggam setiap tahun muncul model baru, dan kita merasa bahwa kita harus punya model yang baru. Ya, itu kan keterikatan. Ya, kemudian bagaimana cara kita merawat lingkungan ya supaya lingkungan itu bisa tetap kita diami. Ya, bagaimana cara kita memilah sampah. Ya dulu saya nggak pernah kepikiran ya kalau sudah masak ya sudah gitu ya, atau sampah yang bisa di-recycle dan tidak di-recycle ya sudah aja, toh ada yang mengurus kan. Nah, itu yang dikatakan bahwa apa yang tidak terlihat itu tidak dipikirkan. Ya, jadi begitu kita lihat sampahnya, dan begitu kita lihat akibatnya ya, apalagi kalau orang-orang yang tinggal mungkin beberapa kilometer dari Bantar Gebang tahu bagaimana wanginya atau aromanya kan.
dari sana mungkin muncul, oh ya saya harus mulai dari rumah, ya, memilah sampah, ya, mulai dari kecil-kecil lah ya. Ini huge step bagi kita yang tidak pernah mencoba untuk memilah sampah, kemudian sampai jadi hardcore memilah sampah seperti Bu Mariani. Mungkin tidak bisa. Ya, mulai dulu dengan sampah yang bisa kita daur ulang, ya kita jadikan kompos. Ya, sampah yang plastik ya kita kasihkan ke pemulung dan sebagainya. Dan berpikir sejenak sebelum kita membeli. Ya, kadang-kadang muncul kan, wah ini ada motor baru nih, motor bagus nih, motor retro nih, pengen gitu rasanya. Ya kalau kita beli pada saat itu ya sudah. Ya, tapi kemudian setelah kita bilang, oh nanti saya pikirin dulu. Ya tidak jadi beli, nanti berikutnya makin lama makin hilang itu ya. Nggak perlu ternyata, rumah sudah ada atau sudah ada motor dan sebagainya, akhirnya hilang. Jadi kadang-kadang kita harus bisa memikirkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Ya kan, apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan kan. Apalagi dengan zaman konsumerisme sekarang ya, gampang sekali kita membeli barang, tinggal buka salah satu website, kemudian dari barang yang paling kecil sampai yang paling mahal pun bisa kita beli di sana. Ya, dan itulah yang harus membutuhkan kebijaksanaan. Ingat loh ya, itu salah satu racun kehidupan loh ya, keinginan atau keserakahan di dalamnya gitu kan. Nah, jadi ketika kita mempraktikkan praktik bodhisattva ini, salah satunya adalah kita menjadikan hidup. Gitu. Ya, itu mungkin. Oke, ini penjelasannya sangat sangat sesuai dengan praktik sehari-hari. Ini sepertinya temennya Kogun juga hadir nih malam hari ini, Ibu Mariani yang disebutkan. Selamat malam, Bu. Oke, baik. Sambil menunggu nih, mungkin sahabat Karania yang masih mau mengajukan pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan disampaikan di kolom komentar atau diklik icon tanda tanya ya, nanti untuk mengetik pertanyaannya di situ. Nah, kita ingin lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya gitu ya, Kogun ya. Di buku ini saya juga baca gitu kan, tentunya di salah satu praktik bodhisattva yang dijelaskan bagaimana sebenarnya untuk kita bisa bergerak ke arah tujuan kita, itu kita penting untuk menentukan prioritas-prioritas kita gitu kan. Memilah mana yang bermakna, mana yang kurang bermakna. Dan salah satunya itu adalah dengan mencermati persahabatan yang kita miliki. Nah, kira-kira boleh dijelaskan Kak Kogun bagaimana nih kualitas sahabat yang bajik yang mendukung kita ke arah transformasi gitu. Ya, ini kalau mungkin kita sudah terbiasa ya dengan istilah-istilah yang dalam agama Buddha sendiri ya, Kalyanamita namanya ya, sahabat yang baik itu. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti banget itu maksudnya sahabat yang baik itu apa gitu. Nah, sahabat yang baik bukan hanya sahabat yang ada ketika kita membutuhkan gitu ya. Di sini juga dibilang bahwa apa sih sebenarnya ciri-ciri dari sahabat yang baik? Oh ya, tapi juga ada kan di Manggala Sutta ya. Ya, asewana cabalanang panditanang casewana ya, tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh, tapi bergaul dengan orang-orang bijaksana. Nah, yang dimaksud dengan bijaksana sini juga kalian. Kemudian juga di sini juga ya, ini adalah bergantung pada Kalyanamita. Ya, kemudian Buddha memperbaiki kata-kata dari Bhante Ananda bahwa seluruh kehidupan ini kehidupan suci ini bergantung pada Kalyanamita. Ya, tapi di sana kemudian dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kalyanamita di sana ya bukan teman yang seperti biasa-biasa, tapi itu adalah mengacu pada Buddha sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sendiri, bagaimana nih kita bisa memilah antara teman yang baik dan teman yang tidak baik. Yang disebut sebagai Kalyanamita atau teman yang baik di sini bukan atau teman yang tidak baik di sini bukan teman yang jahat ya, maksudnya ya. Belum tentu bahwa dia jahat, belum tentu bahwa dia adalah orang yang suka atau pengguna suka minum minuman keras atau pengguna obat terlarang, belum tentu itu. Ya, kalau itu sudah pasti masuk. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa ketika kamu bergaul dengan seseorang, ketika racun itu mulai menguat, ya, ya ketika racun itu pelan-pelan menguat atau seketika menguat, itulah tanda bahwa itu teman yang tidak baik. Ya, contohnya adalah, saya melihat ada teman yang baik, oh apa nih mau ikut dukung, nah itu mungkin salah satu ciri teman yang baik. Tapi ada yang bilang, waduh lama ya 10 hari ngapain aja di sana, duduk aja gitu. Ya udah deh nggak usah, ayo kita main-main aja ke Bali atau kemana gitu. Nah itu menandakan bahwa ini loh bukan teman yang baik.
Ya, terkadang bagi kita itu adalah hal yang biasa, tapi lama-lama itu akan, ketika kita lagi duduk meditasi nih, akhirnya kita jadi misalkan ya. Kemudian muncul rasa sakit punggung, capek sekali, tidur jam 4, harus tidur jam 9, biasanya jam 2 baru tidur, jam 9 sudah harus tidur. Biasanya jam 10 baru bangun, tiba-tiba jam 4 sudah bangun. Nyesel juga ya, betul kata teman saya, mendingan ke Bali misalkan. Nah itu ingat, ya, itu adalah racun yang sudah mulai masuk. Oleh siapa? Ya, oleh teman yang tidak baik. Ya di sini di spesifik, secara spesifik dikatakan bahwa kemudian aktivitas mendengar, merenungkan, dan bermeditasi Anda menjadi menurun. Nah itu adalah tanda di mana bahwa kamu memiliki pergaulan yang salah. Ya jadi berhati-hati ya ketika kita memilih kawan. Ya di sini secara tegas penulis dari 37 praktik bodhisattva ini, Gyaltse Tokmei Jangpo, mengatakan tinggalkan kawan yang tidak baik. Ya itu ekstrim ya, gitu. Ya tapi mungkin ketika kita benar-benar serius dalam praktik 37 praktik bodhisattva itu harus dilakukan. Ya, ingat loh, dalam cerita-cerita juga dikatakan bahwa mereka yang bukan kalina kita itu terkadang bukan orang yang jahat gitu. Ya teman baik kita, bahwa dia juga mendukung kita ketika kita susah, ya. Tapi ketika kita akan memasukin dhamma, dia menjadi penghalang. Nah itu yang dimaksud dengan sebagai teman yang tidak baik, dan kita harus memprioritaskan diri kita sendiri atau berpikir bahwa apakah teman itu yang layak kita jalin hubungan sebagai sahabat atau tidak. Tapi ingat ya, ini juga berlaku sebaliknya loh bagi kita. Ya kan tujuannya adalah kita juga menjadi kalyanamitta bagi orang lain. Ya, ingat, jangan sampai kamu dianggap sebagai orang yang tidak mendukung jalan dhamma bagi orang lain. Gitu. Ya mungkin itu, Cynthia. Yes, terima kasih Kak Gun penjelasannya. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi bukan hanya mencari teman yang baik, tapi juga menjadi teman yang baik ya, Kak Gun ya. Itu adalah pesannya. Oke, Kak Gun. Mungkin ini kita belum ada pertanyaan lagi yang masuk, jadi saya ingin lanjutkan ke diskusi kita ya Kak Gun ya. Buku ini kan sebenarnya mengulas secara mendalam mengenai 37 praktik bodhisattva gitu kan. Karena kita tidak mungkin membahas semuanya dalam malam hari ini. Nah mungkin saya ingin tanya nih, kira-kira adakah chapter atau praktik atau bait yang Kak Gun baca atau dengar di audiobook yang sangat menarik untuk Kak Gun jelaskan dan bagi dengan kita malam hari ini? Ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu impresi saya terhadap 37 praktik bodhisattva ini ya. Pada awal saya pikir ini pasti praktik yang gradual gitu kan. Bait 1, kemudian naik tingkatnya ke bait 2. Tapi ini kesepahaman saya tidak begitu gitu. Ya, bahwa ini adalah benar-benar bait yang terikat dengan bait yang lainnya, ya, tapi tidak tidak serta-merta bahwa bait 30 itu lebih berat daripada bait 29 gitu. Dan ini benar-benar adalah sesuatu yang bisa menyentuh ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau dibilang bait mana yang menjadi favorit, mungkin semua favorit, tapi ada beberapa bait yang saya kurang begitu mengerti. Ya, mungkin saya bisa itu mungkin ya yang lebih menarik gitu ya. Membuat mungkin ada teman-teman yang Gunardi tidak mengerti, ayo kita diskusikan ya, itu mungkin lebih baik. Ya contohnya di sini adalah bait ke mengenai ini sebentar ya, ini ada di 30-an yang mengenai setelah menyaksikan bahwa pendengar dan perealisasi soliter yang mencapai pembebasan demi diri sendiri yang antusias demi kebahagiaan semua makhluk hidup adalah sumber dari segala sifat baik. Inilah praktek bodhisattva. Pada awalnya saya berpikir ini apa nih? Saya tahu mungkin maksudnya pendengar dan perealisasi soliter ini adalah yang perealisasi soliter itu mungkin Paceka Buddha, ya kemudian pendengar itu Sawaka Buddha gitu ya. Nah, tapi di sana kemudian di dalam penjelasannya ada muncul seolah-olah itu adalah praktik yang lebih rendah dibandingkan dengan praktik bodhisattva. Ya itu muncul lagi kan, muncul lagi pemikiran, ini maksudnya ya, muncul lagi Hinayana dan Mahayana dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya lihat, enggak sebenarnya. Ya, itu pada awalnya kita membutuhkan, ada beberapa bait memang membutuhkan pemikiran lebih dalam, ya, tapi ini adalah, dia mengatakan bahwa, ingat ya,
tujuan dari kita menjadi bodhisattva adalah kita menggugah orang supaya mencapai kebudayaan. Ya, mencapai kebudayaan ini artinya adalah mereka adalah orang-orang yang segera ingin berealisasi. Dan itu tidak berarti buruk ya. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa orang-orang yang mencapai kesucian batin dalam kehidupan ini atau mencapai arahan misalkan bahwa dia tidak akan terlahir kembali, tapi toh selama dia hidup itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, apakah dia tidak bodhisattva? Dia bodhisattva juga ya, karena selama hidupnya dia mencurahkan apapun yang dikeluarkan dari mulut dia, baik dari sisi perbuatan dia, pemikiran dia, semua adalah hal-hal yang baik yang terlepas dari 3 racun kehidupan, dan itu menjadi contoh ya bagi orang-orang yang belajar. Nah di sini ya, pada awalnya justru sekali lagi saya berpikir bahwa ini mungkin mengatakan bahwa pendengar dan perealisasi soliter itu lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang menapaki jalan kebodhisatwaan, tapi yang enggak jadi mana ya silakan baca ya. Tapi pemahaman saya menjadi oh saya lega bahwa ternyata ya mana mungkin lah ya istilahnya pengarang yang luar biasa ini kemudian mencela mengenai ajaran yang lain ya. Dan itu adalah sangat sesuatu yang sangat menyentuh bagi saya. Dan bait-bait yang sebenarnya itu semua berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik kita mau mengakui atau tidak ya. Kadang-kadang ya saya pernah bermimpi ya mengenai kematian seseorang, dan kemudian ketika bangun tuh dengan rasa sedih yang luar biasa. Ya, di sini juga di buku ini juga seperti penderitaan itu seperti kita mengalami mimpi di mana anak kita meninggal gitu loh. Ya, dan kemudian ketika kita bangun bahwa kita tahu ini hanya mimpi. Ya, tapi perasaan itu kita ingat jelas bagaimana sedihnya kita, bagaimana rasanya kita meratapi gitu ya. Dan ya semacam itulah bahwa kita bisa menanggapi bahwa penderitaan itu seperti itu, ya seperti mimpi saja gitu. Ya, jadi saya bilang buku ini sangat baik sekali ya untuk para pemirsa di sini, teman-teman, sahabat-sahabat dalam Dhamma untuk dibaca. Ketika kita membaca 37 ayat itu saja, mungkin kita tidak memiliki pemahaman yang tepat. Ya, tapi ketika kita baca pengalaman orang lain, penjelasan dari Venerable Thupten Chodron, itu sangat komprehensif sekali, sehingga kita dibantu untuk mengerti sebenarnya ayat-ayat itu apa. Bahkan ayat di awal sudah dikatakan ya bahwa ayat ini sederhana sekali, ya sangat lugas sekali bahasanya, tapi tetap aja gitu ya ada orang yang memang debu di matanya lebih tebal gitu. Tapi saya jadi kurang begitu mengerti. Tapi begitu kita dibantu oleh penjelasan dari Venerable Thupten Chodron dan dibantu dari di sini cerita-ceritanya, ya kita bisa paham ya benar-benar bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak bicara di awang-awang loh ya, mengenai kehampaan sebagai macam. Kadang-kadang itu yang sulit sekali dipahami. Sunyata, kadang-kadang sunyata atau apa ya, banyak sekali parita chanting yang berkaitan dengan sunyata nggak ngerti gitu ya. Ya tapi ya kita tahu bahwa aplikasi dalam kehidupan kita itu benar-benar ada dan nyata. Ya, jadi nggak bisa saya berhenti sarankan baca bukunya, menarik. Ya, dan terus terang saya nggak bisa mengerti pertama kali baca juga nggak ngerti, dan saya memang harus membaca lagi. Kadang-kadang karena ini adalah bukan praktik yang gradual dari 1 sampai 37 makin lama makin berat, kita bisa berhenti di bait mana saja dan kita bisa cermati. Yaitu menyenangkan dari buku ini. Ya seperti itu kira-kira Cynthia. Ya, terima kasih Ko Gun untuk jawaban dan penjelasannya ya. Untuk sahabat Karania nanti harus baca bukunya juga ya kalau mau mengerti lebih lengkap gitu ya Ko Gun. Oke, Ko Gun ini tak terasa. Ada lagi mungkin kita sudah pertanyaan? Boleh? Gimana? Ko Gun agak terputus koneksinya. Boleh diulang kok? Koneksi internetnya kelihatannya parah ini. Maaf ya. Iya. Jadi apa-apa. Bisa diulang? Tadi boleh diulang kok. Oh oke. Kalau dari saya, kita waktunya sudah hampir habis Ko Gun. Oh iya, tinggal 5 menit ya? Jadi, ya tinggal 5 menit. Jadi saya mau umumkan dulu. Silakan. Boleh, saya umumkan dulu 3 pemenang giveaway buku malam hari ini ya, Ko ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan. Mungkin bukunya akan kita berikan kepada penanya yang pertama tadi, Syafwan Sadam. Terus kemudian yang kedua yang tadi Ko Gun bilang semoga memenangkan bukunya itu Devi SRPT itu akunnya namanya. Terus kemudian satu lagi mungkin kita boleh berikan kepada teman SMA-nya Ko Gun ya.
Susana Yap 88 gitu. Jadi ini 3 penanya yang terpilih. Nanti silahkan kirimkan direct message ke Penerbit Karania, ke Instagram Penerbit Karania, informasikan nama, alamat, dan juga nomor handphone agar kami bisa kirimkan bukunya ke alamat Anda. Oke, Kogun, ini karena waktu sudah hampir habis, kira-kira dari Kogun sebelum kita akhiri, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan untuk sahabat Karania malam hari ini? Ya, saya bukan closing statement, tapi sedikit quote dari buku ini ya. Ini sedikit menyenangkan untuk saya dengar gitu atau saya baca gitu kan. Karena bukan Buddha itu maha tahu ya atau omniscience, tapi tidak maha kuasa atau omnipotent gitu ya. Kalau Buddha maha kuasa, sudah pasti beliau akan melenyapkan semua penderitaan ini. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang cukup dalam untuk bisa kita pikirkan ya, bahwa Buddha maha tahu ya, tapi dia tidak maha kuasa. Dan Buddha hanya menunjukkan jalan bagi kita, apakah jalan kita mau ikuti atau tidak, tapi Buddha sudah mengatakan bahwa ini loh resiko-resikonya kalau tidak, dan ini loh apa yang bisa dicapai kalau iya. Dan mungkin hal yang lain adalah, kan ada juga di dalam kitab suci dikatakan bahwa Buddha mengatakan bahwa dhamma yang saya ajarkan ini seperti segenggam daun ya, dari hutan kebenaran. Ya, pada awalnya yang menjadi olok-olok kita adalah bahwa kita sudah punya daun yang ada di genggaman Buddha, kenapa harus mencari gitu ya, daunnya di hutan sana gitu yang kita tidak tahu benar atau tidak. Ya, tapi setelah membaca buku ini, saya tidak menemukan adanya sedikit pun perbedaan ya, antara ajaran yang dulu saya dapatkan, yaitu secara Theravada, maupun dari Mahayana, maupun dari Tantrayana. Ya, jadi kemudian saya juga tahu bahwa kadang-kadang kita harus memiliki keinginan untuk belajar, ya mengupas, ya, jangan hanya melihat kulitnya saja ya. Kita harus bisa mengupas di mana yang tradisi, di mana yang metode, di mana yang inti ajaran. Ya, ketika kita sampai di inti ajaran kita tahu sama gitu. Ya, ketika saya mendengarkan ajaran dari Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama juga kok sama ya, atau belajar sedikit meditasi dari orang yang paling bahagia di dunia ini, ya, biku Tibetan juga, dan itu ternyata sama, Vipassana Samatha dan isinya gitu. Nah, itulah yang membuat kita mungkin sedikit terbuka untuk ajaran yang lain. Sekali lagi bahwa ini, kalau bagi saya ini bukan daun dari di luar sana, ini adalah daun, istilah saya ya, daun yang sama yang digenggam oleh Sang Buddha ketika dia menjelaskan bahwa apa yang saya ajarkan ini adalah daun dalam genggaman saya ini. Ya, jadi dengan itu mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat ya. Sekali lagi, apapun yang saya katakan baik atau benar, salah atau benar, itu disclaimer-nya adalah itu adalah sebatas pengetahuan saya atau sebatas kemampuan saya berpikir atau menerjemahkan isi buku ini. Ya, seluruh kesalahan dalam pengutipan ya salah saya gitu. Demikian sih Cynthia. Yes, terima kasih Ko Gunardi sekali lagi telah menjadi narasumber dan berbagi dengan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat ya Ko ya, untuk seluruh sahabat Karania yang mendengarkan. Nah, Ko Gunardi sebagai apresiasi kepada narasumber yang telah berbagi dengan kita pada malam hari ini, Penerbit Karania akan memberikan membership ya Ko untuk Ko Gunardi. Jadi nanti membershipnya itu namanya Karania Book Club. Jadi Ko Gunardi akan mendapatkan benefit dan juga akses ke buku-buku terbaru terbitan dari Penerbit Karania. Diskon terima kasih. Ya, tentunya ada kok. Ya, terima kasih. Untuk sahabat Karania, jika sahabat Karania ingin memiliki buku ini ya, sedang ada cashback spesial, dan juga jika sahabat Karania ingin juga menjadi anggota dari Karania Book Club, caranya gampang. Sahabat Karania bisa langsung menghubungi WhatsApp di nomor yang tertera di layar, yaitu 081 315 315 699, atau di website kita di www.karania.com. Dan Karania juga sudah bisa dibeli di Tokopedia dan juga Shopee ya. Untuk itu sahabat Karania nanti bisa langsung menghubungi saja di mana yang Anda nyaman ya.
Nah, baik sahabat Karania, terus ikuti acara Karania Wisdom setiap hari Rabu jam 8 malam. Untuk itu, pastikan Anda follow akun Instagram @penerbitkarania agar tidak ketinggalan ya. Akhirnya, baca buku Karania, jangan lupa hidup bahagia. Saya Cynthia Tania dan narasumber kita malam hari ini Ko Gunardi pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan berpartisipasi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Sis. Terima Terima kasih, kasih, Ko teman-teman. Gunardi. Saya akhiri ya, Ko ya. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam semua.